Tiada Allah seperti-Mu Tuhan. Sebab hanya Engkau Allah yang benar. Sebab Yesus saja Allah yang hidup. Sebab hanya Yesus pencipta langit dan bumi. Yang kepadamu segala orang, segala ciptaan harus bertekuk lutut. Sebab hanya Engkau Allah yang benar Tuhan. Terima kasih Tuhan. Buat hari ini ada anugerah yang besar kami boleh bersekutu di tempat ini. Menyembah Engkau Allah yang kami puji. Allah yang kami kenal dalam Kristus Yesus. Allah yang menebus kami. Allah yang menyelamatkan kami. Kami bersekutu bersama-sama dengan saudara-saudara kami seiman. Terima kasih. Sebentar lagi kami mau belajar firman Tuhan. Roh Kudus, tolong siap kami. Supaya kami mengerti firman hari ini. Supaya kami bersuka cita di dalamnya. Dan lebih daripada itu Tuhan, supaya kami jadi pelaku-pelaku firman Tuhan dan pembagi firman Tuhan. Demi nama Kristus Yesus, Allah kami yang hidup kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian. Selamat hari Minggu. Boleh beri tepuk tangan buat tim PW kita. Terima kasih buat pelayanan saudara. Oke, good. Nah, selamat hari Minggu juga buat saudara-saudaraku yang ada di rumah hari ini, beribadah di rumah bersama-sama hari ini. Ya. Nah, Stephen boleh bantu saya? Di dalam khotbah saya beberapa minggu yang lalu, kita sudah bicara Matius 1, Matius pasal yang pertama, ayat 1 sampai kepada ayatnya yang ke-17. Di situ kita akan melihat bahwa, ternyata Tuhan Yesus itu ada siapa sih? Keturunannya siapa? Abraham. Itu artinya apa? Waktu janji Allah bahwa lewat keturunanmu, maka segala bangsa apa? Diberkati. Kepada siapakah itu ditunjuk? Kepada Kristus. Oke ya, hanya karena Yesus, maka segala manusia, segala bangsa diberkati, beroleh keselamatan itu. Di ayat 1 sampai 17 kita juga diingatkan kembali bahwa Yesus itu siapa sih? Yesus itu adalah garis keturunannya Daud. Di mana Allah juga bilang bahwa dari keturunanmu kerajaannya tidak akan berkesudahan. Dan kita mengerti, yes, Yesuslah dari keturunan Daud. Yang mana kerajaannya dari kekekalan sekarang bersama dengan kita di dalam gerejanya. Dan kapan? Nanti waktu dia datang kedua kali. Dia adalah raja atas segalanya. Ada amin. Nah hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Yuk kita belajar lagi firman Tuhan, mau ajarin kita apa sih ini? Gitu ya, di dalam kitab Matius pasal yang pertama ayatnya yang ke-18 sampai kepada ayatnya yang ke-25. Sekali lagi pembacaan firman Tuhan hari ini kita ambil dari Matius pasal yang pertama ayat 18 sampai kepada ayatnya yang ke-25. Kita akan baca bersama-sama ya Bapak Ibu Saudaraku. Demikian firman Tuhan, kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Ayat 19. Ya Bapak Ibu boleh? Ya kita sama-sama yuk. Ayat 19. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, lihat ya, ketika ia mempertimbangkan maksud untuk menceraikan itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud. Ya, Yusuf anak Daud. Janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Oke ya, ada amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, sebelum kita memulai bagian ini, baiklah kita coba lihat dulu sebentar. Steve. Sudah muncul ya? Oh oke. Ini adalah promo Shopee gitu ya. Promo Shopee dan saudara bisa lihat di sini ada flyer dari Indomaret. Jadi saya bukan agen Indomaret sekali lagi.
Oke, tetapi kalau kita lihat dua gambar ini, yang ada di benak kita apa sih kira-kira? Mungkin ada teman-teman, saudara-saudara yang bisa memberikan apa nih yang ada di kepala kita kalau kita lihat selebaran Indomaret? Silakan Murni mungkin. Siapa nih? Gordeni, iya Gordeni. Apa yang ada di kepala kamu? Ini biasa emak-emak ya kalau lihat Indomaret gitu. Apa yang ada di pikiran Gordeni? Promosi ya. Oke. Kalau suaminya bilang apa Pak Stefan? Gak ada duit dia bilang. Oh enggak ada duit. Oke ya. Nah mungkin sini harus saya tanyakan juga kepada Januar. Januar, apa yang ada di pikiran kamu kalau kamu lihat selebaran Indomaret seperti ini? Murah gitu ya. Terima kasih. Boleh tepuk tangan buat saudara-saudara kita ini boleh ya? Oke. Thank you. But saya juga akan katakan kalau kita lihat dua gambar ini kita akan berkata, oh this is good news. Ini ada kabar bagus nih. Ya, kakak beli Prestinya beli satu dapat dua. Senang hati ya. Kenapa? Karena ini bulan tua, tanggal tua. Dan itu artinya kalau saya bisa beli satu bisa dapat dua, kantong saya bisa lebih ringan. Benar apa benar? Wah, ada barang yang di Shopee yang saya suka nih. Saya pengen beli ini dan ada promonya. Dan kalau gitu, this is a good news buat kita bersama-sama. Oke ya, itu ada good news, kabar baik buat kita, buat kantong kita, buat tanggal-tanggal selanjutnya. Benar apa benar? Nah, tapi sekarang ada good news yang harus kita mengerti lagi waktu firman Tuhan yang bilang kelahiran Yesus Kristus. Ada berita yang jauh lebih besar ketimbang promo Shopee. Ada berita yang jauh lebih baik ketimbang beri Flash satu dapatnya 3 atau dapat 10 atau bahkan 1 kardus mungkin. Ada kabar yang lebih baik daripada itu. Apa kabarnya? Yesus Kristus lahir di dunia. Karena itu Bapak Ibuku, tema firman Tuhan hari ini adalah kabar baik. Sekali lagi, tema firman Tuhan yang hari ini kita akan renungkan bersama-sama adalah kabar baik. Nah, paling tidak ada dua hal yang akan kita belajar dan kita mengerti tentang kabar baik supaya kita ngerti gini. Kenapa saya percaya kepada Yesus? Dan apa iman saya kepada Kristus itu? Dan saya harusnya seperti apa menghadapi, menghidupi iman kepada Kristus itu? Ada amin ya Bapak Ibuku ya. Sekali lagi, ada dua hal minimal yang kita belajar dari bagian firman Tuhan ini, yang kita mengerti supaya kita makin sadar. Apa sih Yesus? Siapa sih dia? Dan apa yang dia buat di dalam hidupku dan hidupmu? Dan apa yang saya harus lakukan waktu saya percaya kepadanya? Ada amin? Maka hal pertama, kita akan belajar bersama-sama. Kita perhatikan ayatnya yang ke-21. Ya. Ayat 21 berkata demikian, di layar Bapak Ibu, saudara bisa perhatikan. Dan ayat 21 dia katakan demikian. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Maka kabar baik ini yang harus kita mengerti adalah yang pertama, Yesus adalah penyelamat. Katakan bersama dengan saya, Yesus adalah penyelamat. Yesus adalah penyelamat. Dan katakan bersama saya, Yesus adalah penyelamat hidupku. 3, 2, 1. Nah Bapak Ibuku, mari kita perhatikan bersama. Nama Yesus adalah nama yang diambil dari sama dengan nama Yosua, yang berarti apa sih? Allah adalah penyelamat. Dan kalau gitu, Yesus ini menyelamatkan siapa? Dan bagaimana dia menyelamatkan orang-orang itu? Itulah yang akan kita belajar bersama-sama dan kita lebih teliti lebih dalam lagi ya. Nah, mari kita perhatikan bersama. Yesus adalah Allah yang menjadi manusia, ia datang ke dunia dengan suatu tujuan. Tujuannya ngapain sih? Dia menyelamatkan umatnya. Ya, dan sekali lagi saya harus katakan, Yesus hanya mati untuk orang-orang percaya. Sekali lagi saya katakan, Yesus hanya mati bagi umatnya yang dipilih sejak dari kekekalan. Yesus tidak mati untuk kambing, Yesus mati buat domba. Yesus mati buat gerejanya, Yesus tidak mati bukan buat orang yang di luar gerejanya. Yesus mati buat siapa? Yesus mati buat pengantinnya. Siapa? Saudara dan saya, orang-orang percaya. Ada amin? Nah, lalu apalagi yang dikatakan di situ? Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya. Dialah. Apa yang dimaksudkan dengan dialah? Jadi dikatakan waktu firman ini berkata dialah, maka hanya Yesus saja dan karya salibnya itu yang menyelamatkan kita. Enggak gini ceritanya. Yesus dialah
dan perbuatan-perbuatan baikmu yang menyelamatkan kau dan aku dari dosa. Enggak. Firman itu bilang, dialah. Siapa dia situ? Yesus. Apa yang dilakukan Yesus? Mati di kayu salib, menanggung dosa, menggantikan kau dan aku. Setiap orang yang percaya kepadanya. Supaya setiap kita yang berdosa ini tidak menanggung maut lagi. Tetapi siapa yang tidak percaya? Maka dia harus menanggung dosanya sendiri dan menerima maut itu. Ada amin? Ada amin? Dan saya harus katakan lagi, kenapa kenapa pendeta muda, kenapa Yesus harus mati di atas kayu salib? Kenapa dia harus datang menjadi manusia? Karena kita nggak pernah bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Karena kitalah yang berdosa itu. Lihat. Dari dosa mereka. Dari dosa kita. Apa yang Yesus lakukan di kayu salib? Dia menebus kita. Apa yang Yesus lakukan di atas kayu salib? Dia mendamaikan kita dengan Bapa kita di surga. Oke ya. Apa yang dilakukan Bapa kepada kita? Dia membenarkan kita karena Yesus menanggung kita di kayu salib. Menanggung segala dosa dan membayar lunas semua dosa kita. Yang mana Yang dulu, yang hari ini, bahkan yang ke depan nanti. Semua selesai di atas kayu salib. Waktu dia katakan, it is finished. Semuanya. Tapi dosa masa laluku begitu berat dan menjijikan. Yes, itu juga sudah selesai ditanggung Yesus di kayu salib. Tapi hari ini aku jatuh dalam dosa lagi. Yes, itu pun sudah ditanggung Yesus di kayu salib. Tapi nanti di depan aku tidak tahu. Yes, itu pun sudah ditanggung di kayu salib. Ada amin. Nah, waktu kita mengerti ini, tidak ada satupun dari kita yang bisa membanggakan diri dan kita bilang, aku ada bagian di dalam keselamatanku. Enggak pernah. Karena Yesus saja. Tidak ada dikatakan, Yesus tambah baptisan, maka engkau diselamatkan dari dosamu. Tidak. Dikatakan, karena dialah, karena Yesus dan karya salibnya, itu yang menyelamatkan kau dan aku. Ada amin. Nah, kalau gitu kita akan bicara, kita diselamatkan dari apa sih Bapak Pendeta? Maka tadi kita bicara bahwa kita diselamatkan dari dosa. Maka kita harus mengerti juga, ternyata masalah terbesar di dalam dunia ini bukanlah besok makan apa. Atau nanti di masa depan pasangan saya siapa. Atau ekonomi lagi buruk, bagaimana dengan kehidupan saya dan keluarga saya? Ternyata masalah terbesar dari manusia dan akar dari semua masalah yang tadi itu, keribetan dari semua pertanyaan-pertanyaan yang barusan saya tanyakan tadi adalah dosa. Ya, yuk kita belajar sama-sama, apa sih itu dosa ya? Saudara bisa buka 1 Yohanes 3 ayat 4. Ya, saya sudah siapkan juga buat saudara. 1 Yohanes 3 ayat 4. Apa sih itu dosa? Maka firman Tuhan berkata, setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah. Sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Ya, apa itu dosa? Apa itu dosa pendeta? Maka dosa ialah pelanggaran terhadap hukum Allah. Kalau kita mau tarik lebih dalam lagi, bahwa hukum-hukum Allah itu representing dirinya Allah. Menunjukkan siapa diri Allah. Misalnya, Om Hadi selalu bilang kepada karyawannya, Dido, jangan telat datang kerja ya. Apa value, apa karakter dari Om Hadi sebenarnya? Maka dia adalah orang yang punya karakter, apa itu? Menghormati waktu orang lain. Betul ya? Jadi perintahnya itu nunjukin karakter orangnya. Benar apa benar? Jadi kalau kita dikatakan dosa adalah pelanggaran terhadap hukum Allah, itu artinya gini, dosa juga adalah pelanggaran terhadap setiap diri Allah. Oke ya? Dosa adalah pelanggaran terhadap diri Allah. Kalau Allah itu kudus, mari kita lihat, kita ini banyak kali kudusnya. Perintah Allah bilang, akulah Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Kita suka kali menggantikan dia dengan istri kita mungkin, dengan pacar kita. Kita suka menggantikan Yesus kita, Allah kita dengan apa lagi? Dengan benda-benda, dengan mobil kita. Dengan apa lagi? Dengan kekayaan kita. Dan kita depend sama kekayaan itu. Dan kita menggantikan dia waktu itu. Firman Tuhan bilang jangan berzina. Jaga kekudusan pernikahan. Tetapi kita suka kali lihat Instagram, lihat cewek-cewek yang joget-joget. Kita sering kali melihat istri orang lain atau anak gadis orang lain dan hati kita terpikat. Firman Tuhan bilang jangan mencuri. Tapi berapa banyak kali? Waktu kita kerja, kita main Instagram,
Kita main Facebook waktu masih kerja, kita main game waktu masih kerja. Itu mencuri apa yang harusnya kau berikan kepada perusahaanmu. Kalau engkau seorang pengusaha, bukankah jangan-jangan kau juga, kita lebih suka memotong gaji orang ini. Kita lebih suka kalau gajinya dibuat rendah saja. Ada amin? Dan ingatlah kembali bahwa dosa itu bukan hanya bicara tentang tindakan, tetapi tentang motif hati. Jadi jangan cuma berpikir bahwa Allah hanya melihat apa yang saya lakukan. Tapi lihatlah kembali, waktu saya menolong orang lain, bisa saja motifnya bukan buat Tuhan. Tapi sebenarnya apa yang saya lakukan? Saya mau supaya nama saya dikenal. Saya mau membantu menyeberangkan nenek ke seberang jalan. Itu kayak di bahasa Indonesia gitu ya, di pelajaran PPKN ya. Padahal saya nggak pernah lakukan itu juga sampai umur saya segini. Gitu ya. Mungkin ada yang pernah menyeberangkan nenek-nenek menyeberang jalan? Nggak pernah ya? Oke, saya juga bingung dengan itu ya. Nah, kenapa saya bisa menyeberangkan nenek itu? Atau kenapa saya bantu ibu makan bakminya, melariskan bakminya? Ternyata banyak kali kita juga harus jujur. Kalau kita berani jujur, kita bilang supaya saya dianggap baik. Bukan demi Allahku, bukan supaya Allahku dikenal, atau supaya Allahku dikasihi, atau lewat hidupku Yesusku dikenal. Banyak kali kita dapati itu. Firman Tuhan bilang jangan mengingini, tapi banyak kali kita tidak mensyukuri. Seperti pas pendeta Helena minggu lalu bilang, banyak kali kita tidak bersyukur. Banyak kali kita bilang anak dia lebih baik daripada anak saya, rumah dia lebih besar daripada rumah saya, mobil dia lebih banyak daripada mobil saya, dan lain sebagainya. Maka kita akan mendapati ternyata banyak banget dosa dalam hidup kita. Benar apa benar? Nah, lalu kita akan melihat lagi, lalu dikatakan siapa yang berdosa itu, J? Siapa orang berdosa? Enggak, kelihatannya saya baik kok, saya enggak berdosa. Dan firman Tuhan bilang gini, Roma 3 ayat 23, karena, apa dikatakan di situ? Karena sebagian orang, atau separuh orang, atau beberapa orang, no, firman Tuhan bilang gini, karena semua orang telah berbuat dosa, dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan saya harus berkata, selama dia manusia, mau dia di hutan Papua, mau dia di hutan Kalimantan, selama dia bentuknya manusia, maka dia adalah orang berdosa. Dan dikatakan semua orang berdosa, termasuk siapa? Gini yang bicara ini, saya juga adalah orang berdosa yang ditebus Yesus di kayu salib. Ada amin. Nah, siapa yang berdosa? Maka dikatakan semua orang itu berdosa. Dan lihatlah kembali, ternyata dosa itu bisa juga kita lihat dari apa sih? Yuk, mari kita lihat sama-sama di dalam Roma pasalnya yang ketiga. Beberapa bagian ya, kita lihat Roma pasal yang ketiga, ayat 10 sampai dengan ayatnya 18 ya. Kita baca sama-sama. Kita bergantian, saya ayat 10, Bapak Ibu ayat 11 dan kita bergantian selanjutnya. Roma pasal yang ketiga, ayat 10 sampai kepada ayatnya yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Sebab ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik. Menarik ya, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Mulut mereka penuh dengan sumpah serapah. Keruntuhan dan kebinasaan mereka tinggalkan di jalan mereka. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Kalau Bapak Ibu coba perhatikan, dari ayat 13 di situ ada kerongkongan, ada lidah, ada bibir, ada mulut, ada kaki ya. Ada fisik dari kita. Nah, saya juga harus katakan, dosa itu kita lakukan dengan seluruh hidup kita. Maka tadi waktu saya katakan, kita manusia tidak ada yang bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Hanya Allah yang menjadi manusia, menjadi wakil kita. Yesus namanya, itulah yang menyelamatkan kita. Why? Karena kita nggak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Dan tadi kita lihat, ada nggak yang mencari Allah? Nggak ada satupun. Adakah yang berbuat baik? Yes, kalau menurut standar manusia. Tapi kalau kita lihat standar Alkitab, kita akan ketemu tidak ada satu orang pun yang berbuat baik. Tidak ada. Adakah kita lakukan karena iman kepada Allah? Tidak. Adakah kita lakukan karena kebenaran firman Allah? Tidak. Adakah kita lakukan itu untuk kemuliaan Allah? Tidak. Kita lakukan untuk kemuliaan diri kita sendiri, supaya nama saya sendiri, supaya A, B, C, selain daripada Allah. Dan pada dasarnya, kita harus katakan, saya
orang celaka sebenarnya. Lihat lagi, keinginanku bukan untuk memuliakan Allah, mengasihi Allah itu enggak ada. Melakukan yang baik, enggak ada. Oke ya, sebelum kita percaya pada Kristus. Tetapi lihatlah kembali, kakiku, dikatakan tadi apa? Banyak kali juga kaki kita membuat kita lari kepada tempat yang enggak benar. Setelah gajian, saya dengar cerita dari adik rohani saya sendiri. Setelah gajian, bukannya dia cari bapak pendeta saya mau bayar perpuluhan. Tapi dia cari tempat, ya senang-senang. Oke, tangan ini, bukan kebanyakan tangan ini juga lakukan hal yang gak benar. Yang mungkin orang lain gak tahu, keluarga kita juga mungkin kita gak tahu. Tapi kita tahu apa yang kita lakukan dengan tangan kita ini. Mulut kita, bukankah kita sering banget ngomongin orang lain. Dan menceritakan hal yang buruk tentang orang lain. Dan lain sebagainya. Maka kita harus katakan, seluruh hidup kita berdosa. Hati, pikiran, tubuh kita berdosa. Setiap orang, semua orang. Nah, kita lanjut lagi. Mana Steven? Oke, dan dia bilang kayak gini, lalu akibatnya apa sih, J? Maka kita lihat ada 3 akibat di sini, yaitu hubungan yang rusak, ya, dan kita bersalah di hadapan Allah, dan kematian. Waktu kejadian 3 itu, apa sih pertama-tama yang rusak adalah hubungan? Manusia terpisah dari Allahnya. Itulah yang pertama kali rusak. Lalu kemudian suami istri itu rusak hubungannya toh. Maka kalau kita lihat kembali, kenapa sih sekarang hubungan saya dengan suami saya nggak benar? Kenapa sih hubungan kita dengan karyawan kita nggak benar? Maka kita harus lihat kembali, karena dosa merusak hal ini. Dan ingatlah kembali, karena Yesus mati tadi di kayu salib, menyelamatkan kita. Karena dia juga lah hubungan itu dipulihkan. Ada amin? Saat kau percaya kepada Kristus, hubunganmu dengan Bapa dipulihkan. Kau adalah orang-orang yang diberkati oleh Bapamu di surga. Kau adalah orang-orang yang dikasihi oleh Bapamu yang di surga. Waktu kita berdosa, kita apa sih? Kita bersalah di hadapan Allah. That's why kita layak untuk dihukum. Tetapi karena Yesus mati di kayu salib, maka kita yang Pastor Andreas waktu katakan, kita dibenarkan. Blameless. Tidak bersalah. Kenapa aja? Apakah karena saya tidak melakukan kesalahan atau karena saya tidak melakukan dosa? No, karena iman di dalam Yesus. Yesus yang mana Bapak Pendeta? Yesus yang mati menggantikan kau dan aku yang percaya kepadanya di atas kayu salib. Menanggung dosamu dan dosaku. Menanggung maut supaya kau dan aku tidak mengalami maut kita. Ada amin. Ini terakhir lihat. Apa sih akibat dari dosa itu? Yaitu kematian. Baik secara fisik, satu hari kita akan mati. Saudara suka atau tidak, berkali-kali saya mungkin pendeta yang suka banget ngingetin tentang kematian, gak apa-apa. Karena itulah firman Tuhan berkata. Karena itu yang dikatakan firman. Dan saya harus katakan, yes, dosa membawa kematian. Itulah kenapa kematian pertama terjadi akibat dari dosa. Suatu hari saudara dan saya akan mati. Saudara suka atau tidak, saudara muda atau tua, saudara sehat atau sakit. Suatu hari kita akan mati. Dan apalagi yang dikatakan, bahwa tidak ada satu orang pun yang mencari Allah. Kematian rohani. Dan satu hari saat orang tidak percaya kepada Kristus, Yesus yang mati di kayu salib itu, maka akan ada kematian kekal buat orang itu. Inilah yang pertama. Dan kalau gitu ada masalah buat saya, J. Kalau gitu ada masalah buat kita bersama-sama. Benar Bapak Ibu? Kalau begitu, Sita ini orang berdosa, selesai dong. Gak ada harapan buat saya. Buat semua manusia yang berdosa tadi. Tetapi firman Tuhan bilang gini. Oh iya, sebab upah dosa ialah maut, tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal. Dalam siapa Bapak Ibu? Dalam siapa dikatakan firman itu? Dalam Yesus Kristus, Tuhan kita. Dan ingatlah kembali, upah dosa adalah maut, tetapi syukur kepada Allah, kasih karunia Allah di dalam Kristus. Itulah yang menyelamatkan kita bersama-sama. Dan kita akan bertanya-tanya kembali, kalau gitu apa solusi dari masalah yang besar ini? Apa solusi dari masalah yang gak bisa kita atasi ini? Saya pengen berbuat baik, tapi berbuat jahat yang sering saya lakukan. Saya niatnya baik, tapi yang sebanyak kali saya lakukan adalah yang apa? Yang jahat dan yang buruk itu. Dan kalau gitu kalau gitu Bapak Pendeta, apa solusi dari masalah ini? Dan inilah solusinya. Kita baca sama-sama yuk, 3, 2, 1. Yesus membayar dosa kita di atas kayu salib. Ya, kita lihat Roma 3 ayat 23 sampai 25. Saya sudah tuliskan buat saudara, jadi kita bisa baca bersama-sama ya. Lihat ayat yang pertama ya, kita baca dengan lantang. Inilah imanmu dan imanku itu. Ya, 3, 2, 1.
Karena semua orang telah berbuat dosa dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena apa? Penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena apa? Karena iman dalam darahnya. Jadi gimana cara Tuhan menyelamatkan orang-orang berdosa ini? Bagaimana cara Yesus menyelamatkan umatnya, kita, orang-orang percaya dari dosa kita? Maka inilah yang dikatakan bahwa Yesus membayar dosa kita di atas kayu salib. Kita dibenarkan dengan cuma-cuma, tidak ada kewajiban Allah untuk menyelamatkan kita. Tapi karena kasihnya yang besar, dia datang ke dunia menyelamatkan kita. Dia menjadi manusia sama seperti kita. Dia tahu apa itu haus, dia tahu apa itu lapar. Dia tahu apa itu takut waktu di Taman Getsemani. Dia tahu semua. Dan waktu kita mengalami itu semua kita bisa datang kepadanya. Why? Karena dia tahu. Dia pernah ngalamin itu semua. Dia bukan Allah duduk di atas tahta di surga dan dia nggak tahu apa yang kita alami. Dia persis ngerti apa yang kita alami. Oke ya. Nah, lalu dikatakan kita ini dibenarkan. Ingat tadi kita ini orang berdosa, kita orang bersalah, but kita dibenarkan. Caranya gimana? Dengan cuma-cuma karena Yesus penebusan dalam Kristus Yesus. Karena Yesus menebus kita di atas kayu salib. Dosa dan pelanggaran kita dibayar lunas di atas kayu salib. Sehingga begini, kita dulu hanyalah hamba dosa, sekarang kita adalah hamba Kristus. Katakan kepada sebelah kanan dan kirimu, kamu adalah hamba Kristus. Kamu adalah hamba Kristus, ya. Kita dulu adalah hamba dosa, but sekarang kamu adalah hamba Kristus. Ya. Nah, dalam Kristus Yesus yang mana ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian. Dulu kita ini musuhnya Allah. Wah, kita orang berdosa. Allah itu adalah Allah yang benar. But sekarang karena kematian Yesus, lihat dalam darahnya. Darah yang di mana? Darah yang tercurah di kayu salib. Karena dosa itu harus ada konsekuensinya dan harus dibayarkan. Dan siapa yang membayarkan itu buat setiap orang percaya? Yesus. Siapa yang harus membayarkan upah dosa itu kalau dia tidak percaya? Maka orang yang tidak percaya itu sendiri. Dia harus membayar dosanya dan akibatnya. Tapi syukur kepada Allah karena Yesus mati menggantikan kita. Kita diselamatkan. Amin. Lalu dikatakan dosa kita dilimpahkan padanya dan kebenarannya dilimpahkan kepada kita. Itulah tadi yang dikatakan dibenarkan. Apa sih maksudnya? Kalau Bapak Ibu baca kitab Imamat dan seluruh apa yang dilakukan di kitab Perjanjian Lama, saudara akan mengerti bahwa yes, harus ada yang menggantikan seseorang supaya seseorang itu dinyatakan kudus, dinyatakan benar. Ya, kalau ada orang berdosa zaman dulu di zaman Perjanjian Lama harus ada gini, harus dia bawa persembahan dan dia tumpangkan kepada siapa? Domba sembelihan itu. Supaya kenapa? Supaya dosa dan pelanggarannya ditimpakan kepada domba sembelihan ini. Dan ada satu domba lagi yang dibeli, itu biasanya 2. Ya, nanti Bapak Ibu bisa lihat di kitab Imamat pasal 16. Jadi yang pertama ini menanggung dosa dari orang yang datang kepada Tuhan. Dan yang ini adalah domba yang dilepaskan. Sebagai lambang dari kita yang dilepaskan dari dosa yang ditanggung oleh domba yang satu ini. Jadi ingat, domba ini bukannya dilepaskan juga, dipotong. Buat apa? Menggantikan pendosa ini. Sebab upah dosa adalah maut. Oke? Sebab apa yang layak buat kau dan aku sebelum kita percaya pada Kristus adalah maut saja. Tapi syukur kepada Allah karena kasih-Nya yang besar, Dia datang lahir sebagai manusia menjadi penyelamat kita. Nah, kita dibenarkan oleh iman dalam Yesus. Bagaimana cara kita bisa diselamatkan? Selesai, satu kata saja. Oleh iman dalam Kristus Yesus. Oleh iman saja. Katakan bersama saya, oleh iman saja. 3, 2, 1. Oke ya. Nah, Bapak Ibu, kita yuk baca ayat yang kedua yuk. 3, 2, 1. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Dia Yesus yang tidak berdosa. Dia harus dikatakan berdosa dan menanggung semua dosa kita di mana? Di atas kayu salib, supaya karena pengorbanannya di atas kayu salib, kayak pembayarannya, lewat apa? Hidupnya, darahnya sendiri, hidupnya kita dibenarkan. Kita bukan lagi orang berdosa, but kamu orang benar. Masih bisa jatuh dalam dosa? Yes, but statusmu adalah orang benar. Karena itu jangan main-main dengan statusmu sebagai orang benar. Hiduplah sesuai dengan kebenaran Allah itu.
Dan itu akan kita masuk dalam poin kedua nanti ya. Lalu saya harus katakan yuk, kita baca lagi ayatnya keempat ini. Poin terakhir dari yang pertama. 3, 2, 1. Karena itu, hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini, yaitu hal ini diperhitungkannya kepadanya, tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati. Yaitu siapa? Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Saudara bukan lagi orang berdosa waktu saudara percaya kepada Kristus. Karena iman kepada Kristus saudara dibenarkan. That's why ada seruan sola fide, hanya karena iman. Sekali lagi, hanya karena iman, oleh iman kepada Yesus dan karya salibnya kita diselamatkan. Bukan Yesus tambah perbuatan, bukan Yesus tambah baptisan, bukan Yesus tambah bla 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 yang lainnya. But karena Yesus saja. Ada amin ya? Nah, untuk menutup bagian pertama, yuk tanyakan kepada diri kita sendiri. Saya juga tanyakan kepada saudara yang ada di ruangan hari ini. Apakah saudara percaya pada Yesus? Sekali lagi saya katakan, apakah engkau percaya kepada Yesus? Yesus yang datang ke dunia menyelamatkan umatnya yang percaya dari dosa-dosa mereka. Kita masuk kepada poin kedua. Poin yang terakhir, Bapak Pendeta, kabar baik. Hal kedua yang mesti kita mengerti tentang kabar baik, supaya kau makin ngerti apa yang kau percayai dan bagaimana kita hidup di dalamnya. Ya, mari kita baca di ayatnya yang ke-24 ya, 24 dan 25. Demikian firman Tuhan tadi. Dan kita baca bersama-sama. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Nah, hal kedua tentang kabar baik yang mesti saudara dan saya mengerti adalah, yuk percaya dan taat. Katakan bersama saya, percaya dan taat. 3, 2, 1. Percaya dan, yuk, mari kita lihat Yusuf. Sebelum dia tidur dia mikirin kan? Dia mikirin, misalnya saya punya, ya anggap saja saya punya pacar ya. Biasa aja, Kak Ketut biasa aja boleh. Misalnya saya punya pacar, kami tunangan. Problemnya gini, tunangan orang Yahudi itu sedikit berbeda dengan tunangan zaman sekarang. Di zamannya orang Yahudi, kalau orang tunangan itu ada legal case-nya. Jadi itulah kenapa waktu Yusuf mau menceraikan ini, dia harus menceraikan ada proses legalnya, ada proses hukumnya, karena itu disaksikan oleh tua-tua dan tua-tua Israel waktu itu. Ya, jadi yang berbeda adalah mereka sebenarnya udah satu tahap lagi menjadi suami dan istri, tetapi mereka tidak hidup bersama dan tidak no sex relation, tidak ada hubungan seks sebelum pernikahan. Oke ya. Nah, lalu yang terjadi waktu saya tunangan, anggap saja saya menggantikan Yusuf. Lalu saya punya pacar, lalu pacar saya hamil. Oke ya, kira-kira kalau sebagai laki-laki, apa yang akan saya pikirkan sebagai seorang laki-laki tahu tunangan saya hamil? Dan gini, karena dikatakan Yusuf itu adalah orang yang baik ya, di situ dikatakan dia baik loh orangnya. Intentionnya baik, niat hatinya baik. Oke ya. Lalu kita akan melihat lagi kembali bahwa kalau gitu bukan sama Yusuf hamilnya. Saudara punya tunangan nih, hamil, tapi bukan dengan saudara. Masih mending kalau dia hamil dengan saudara. Tapi dia nggak hamil dengan saudara. Coba kalau sebagai laki-laki kita mungkin akan berpikir, apa yang kurang dari saya? Apa yang salah dengan saya sampai kau hamil dengan orang lain? Benar apa benar? Benar apa benar? Lalu dikatakan lagi, sebenarnya usia kandungannya itu kurang lebih adalah 4 bulan. Saudara bisa bandingkan di kitab Lukas pasal 1 nanti ya. Lalu bayangin, tunangan saya udah hamil 4 bulan, bukan dengan saya. Oke ya. Dan kalau saya menikahi dia, itu artinya saya bilang, saya ngaku berzina dengan dia. Dan apa artinya kalau saya berzina dengan dia? Nanti di Ulangan 22 ayat 22 sampai 24. Itu artinya gini, orang yang ketahuan melakukan dosa ini, berhubungan seks sebelum pernikahan, itu akan dilempari batu.
Artinya apa? Mati. Lalu apa artinya lagi? Kalau saya mengambil nanti Maria sebagai istri saya, itu kan artinya gini juga ya. Artinya apa sih? Secara sosial saya akan dipandang, oh ini si JJ ya, yang kawinin istrinya karena hamil kan? Betul kan? Karena hamil kan? Apa kata orang di luar saya nanti? Yang kedua, apalagi waktu kita bicara tentang Ulangan 22, itu artinya juga apa? Kita akan nggak bisa beribadah dengan benar sebenarnya. Dan yang terakhir apa? Ingat Yusuf itu seorang apa? Seorang baik, oke. Seorang tukang kayu. Lihat, kalau reputasinya jelek, ada nggak sih orang yang mau datang ke tempat pembuatan kayunya, kerajinannya? Maka kita harus katakan, secara manusia, secara logis, maka Yusuf katakan, nggak bener ini. Tunangan saya hamil bukan dengan saya, but dikatakan syukur kepada Allah, Yesus bukanlah anak haram dari manusia dan manusia, tetapi oleh Roh Kudus. Dia lahir oleh karena Roh Kudus, pekerjaan Roh Allah. Lihatlah kembali saudaraku, gak usah bingung. Kok bisa terjadi kayak gitu? Gak usah bingung. Kalau ada kayak mustahil bagi Allahmu dan Allahku. Kalau ada yang mustahil, maka dia bukan Allah. Yang kedua, kalau saudara perhatikan, waktu dia lahir, begitu luar biasa kejadiannya. Lihat bagaimana dia hidup, mengadakan banyak mukjizat, berjalan di atas air, menyembuhkan orang yang sakit kusta, menyembuhkan orang buta yang dari lahir buta, melihat. Waktu dia mati, bumi terbelah, gelap gulita. Adakah yang natural dari semua kejadian hidup Yesus? Dan lihatlah kembali, kematian bukan akhir dari hidup Yesus, tapi dia juga bangkit persis seperti yang dia katakan, aku akan bangkit. Jadi anehkah kalau dia lahir dari seorang perawan dan oleh karena Roh Kudus? Tidak sama sekali. Justru itu menunjukkan bahwa dia Allah yang hidup. Allah yang menjadi manusia. Nah, kalau kita perhatikan kembali, maka kita harus mengerti ini lagi ya. Bapak Ibuku, maka kita tahu waktu Yusuf merenungkan itu, lalu dia tertidur dan Allah intervensi di dalam hidupnya. Waktu kita pikir kita ditinggalkan, Allah nggak pernah ninggalin. Dan dia terus bekerja loh. Lihat, waktu Yusuf tidur ya, dia mengirim malaikatnya dan berkata-kata kepada Yusuf. Dan kemudian setelah dia bangun, apa yang terjadi Bapak Ibu? Dia melakukan persis apa yang dikatakan malaikat itu kepadanya. Kalau saya sebagai laki-laki, saya akan mikir 100 kali lipat untuk melakukan apa yang diperintahkan Tuhan oleh malaikatnya. Pertanyaan refleksi buat kita bersama-sama hari ini adalah, bukankah ada banyak firman Tuhan yang sudah dituliskan kepadamu dan kepadaku hari ini? Tapi kayaknya nggak logis, kasihilah musuhmu. Berdoalah buat mereka yang menganiaya kamu. Logis tidak? Mudah tidak? But saya harus katakan, seperti Yusuf menaati, melakukan persis seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya, seperti itu pun kau dan aku melakukannya hari ini. Percaya pada firman-Nya, taat sama firman-Nya. Ada amin? Katakan bersama saya, percaya pada firman-Nya, taat pada firman-Nya. Oke ya. Nah, yuk kita baca sama-sama ini ya. 3, 2, 1. Menaati, meneladani kehidupan dan ajaran Yesus hanya mungkin bagi mereka yang sudah percaya kepada Yesus sebagai pengganti mereka. Saya harus katakan, orang yang bisa melakukan firman Tuhan, orang yang bisa berkenan di hadapan Allah, melakukan firman ini adalah orang-orang percaya. Oke, karena di luar Kristus, itu semua perbuatan yang menjijikan di hadapan Allah. Tetapi karena iman kepada Kristus, maka engkau dimampukan melakukan firman Tuhan ini. Dulu kita hamba dosa. Dosa menguasai kita. Tetapi sekarang ingat, Tuhan berikan kita firman-Nya. Dan bukan cuma itu Bapak Ibuku, Dia memberikan kita Roh Kudus di dalam diri kita. Yang ngapain? Yang melahir barukan kita, yes. Tapi yang kedua, yang menolong kita, memampukan kita melakukan setiap firman itu. Kristenan bukan bicara kayak gini, ada Allah yang besar di surga dan dia bilang kamu harus lakukan 1, 2, 3, kalau kamu tidak lakukan 1 dan 3, kamu mati. Kekristenan adalah bilang ini, nak aku mengasihimu, aku mati menggantikan engkau, karena engkau tidak bisa menyelamatkan dirimu sendiri dan aku mengasihi kamu. Dan ini perintahku, aku tidak cuma memberikan perintahku, aku hidup di dalammu. Ada Roh Kudus di dalammu dan di dalamku. Yang ngapain? Yang menolong kau, memimpin kau dan aku, mampu melakukan firman yang diberikan itu. Lihat. Ada Roh Tuhan yang beserta dengan kita. Yang tadi dikatakan, Immanuel. Bapak Gembala selalu bilang, Immanuel, God is with us. Allah menyertai kita. Dan ingat,
Waktu kita melakukan perintah itu, firman itu bukan supaya kita diselamatkan loh, ingat kembali. Karena justru kita sudah diselamatkan, maka kita melakukan firman itu. Kita dimampukan untuk melakukan firman itu. Ada amin? Ada amin? Mau taat dan percaya sama firman Tuhan? Mau taat dan percaya? Oke, saya tutup dengan satu kesaksian. Tadi ada cerita singkat. Bro langsung ya bro ya, nggak sebutin nama ya. Tadi ada cerita singkat dari kesaksian dari saudara kita. Saudara kita di gereja ini juga. Hari ini ada bersama dengan saudara dan saya. Jadi dia bilang gini, masa pandemi ini adalah masa yang sulit di dalam hidup saya. Kayak secara ekonomi berantakan. Kurang lebih bahasanya kayak gitu ya, tidak sama persis, tetapi kurang lebih akan seperti itu. Dengan kekuatan saya sendiri, saya berusaha untuk do something. Buat makanan bersama dengan istri, berjualan dan lain sebagainya. Dan ada di satu titik terendah, saya ambil semua makanan dan jualan yang saya punya, saya pergi ke pinggir jalan. Ada yang beli? Ada, betul. Tapi emang nggak seberapa. Maka dia bilang kayak gini. Dan waktu itu gue berdoa sih. Dia datang sama Tuhan dan bilang gini, Tuhan, aku ini pelayan Tuhan loh. Di rumah Tuhan udah banyak dalam hidupku. Masakan kau tidak tolong aku? Lihat tadinya dia bersandar pada kekuatan sendiri. Tetapi sekarang dia datang pada Yesusnya. Dan dia katakan, puji Tuhan. Ada banyak yang Tuhan lakukan dalam usaha ini. Karena aku datang kepada Allahku yang hidup itu. Yang datang, mati, dan hidup buat kau dan aku. Bapak ibuku, hari ini ada banyak juga hal yang kau dan aku laluin. Ada pahit mungkin, ada berat, ada kecewa juga ya. Di masa pandemi ini ada banyak hal, rasa yang kita alami juga. Ada kehilangan, ada takut, ada kesel juga. Dan dia bukan Allah yang meninggalkan kau dan aku. Taat dan percaya saja sama dia. Ya. Yuk kita baca sama-sama yuk. 3, 2, kita baca yang lantang yuk. 3, 2, 1. Mengikut Yesus berarti percaya setiap waktu, taat setiap waktu, bertobat setiap waktu. Ingat sekali lagi kita baca yuk. 3, 2, 1. Mengikut Yesus berarti percaya setiap waktu, taat setiap waktu, bertobat setiap waktu. Ingatlah kembali, keselamatanmu dan keselamatanku pasti. Ya sekarang apa sih yang sedang terjadi? Kita semakin diubahkan serupa dengan Kristus. Ada hal-hal di dalam kita yang perlu bertobat. Dan itu lakukan setiap hari. Percaya pada Allahmu yang hidup itu setiap hari, setiap waktu. Ya. Dan untuk menutup ini, jika dosa saja sanggup Yesus selesaikan, bisakah kita mempercayakan masalah, kelemahan, ketakutan, dan kekhawatiran kita pada Yesus? Kalau yang terbesar di dalam hidupmu dan hidupku dia sanggup selesaikan, masakan kita tidak sanggup dan mempercayakan diri kita kepada Yesus untuk melakukan itu semua, untuk mengerjakan itu semua, untuk menyelesaikan itu semua. Kalau dosa saja ditanggung, apalagi yang lain. Yang kedua, jika Yesus adalah kabar baik buat semua manusia, karena semua manusia jatuh dalam dosa, taatkah kita untuk pergi, ajar dan baptis segala bangsa jadi murid Kristus? Kita akhiri firman Tuhan hari ini. Mari berdoa. Bapa di surga, kami ucap syukur. Terima kasih. Karena Engkau telah datang ke dunia, menyelamatkan kami yang hopeless, yang gak punya harapan. Yang bagian kami sebenarnya adalah maut saja, kebinasaan saja. Tapi karena kasih-Mu yang besar, Engkau datang ke dunia, menjadi sama seperti kami, mati di atas kayu salib, menanggung dosa dan pelanggaran kami, kelemahan kami, kekhawatiran kami, sakit penyakit kami, Kau tanggung semua di atas kayu salib. Karena kasih-Mu yang besar. Dan Engkau bangkit Tuhan membuktikan bahwa semuanya sudah selesai. Semuanya diterima oleh Bapa di surga. Dan kami adalah orang-orang yang dibenarkan. Kami bukan lagi seterunya Tuhan, kami bukan lagi musuhnya Tuhan. Tapi kami jadi anak-anaknya Bapa di surga. Terima kasih Yesus buat pengorbanan-Mu. Terima kasih Kau sudah menyelamatkan kami. Roh Kudus tolong setiap kami untuk terus belajar percaya. Taat kepada firman-Mu. Dengar-dengaran akan Engkau. Setiap waktu. Setiap datang. Dan Tuhan, ingatkan kami kembali Tuhan. Yes, ini adalah good news, ini adalah kabar baik buat kami semua. Dan seperti yang Kau katakan, Kau beserta dengan kami, Kau gak pernah ninggalin kami.
Bahkan dalam waktu tersulit sekalipun, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Ajar kami juga taat Tuhan, supaya kami pergi membagikan good news ini, kabar baik ini, bahwa siapapun yang percaya kepada Kristus, dia boleh selamat karena iman di dalam Kristus dan karya salibnya. Jangan biarkan kami jadi orang-orang Kristen yang egois, tapi akan jadi orang-orang Kristen yang pergi keluar dan memberitakan Tuhan. Demi nama Kristus Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.